Baik, sebelumnya kita ternyata belum jelaskan ikhwah sekalian apa itu tadi ada yang bertanya, masya Allah, musaqqal dan apa itu mukhaffaf. Kita jelaskan saya secara cepat. Baik, musaqqal itu secara bahasa artinya dia tebal. Apa? Tebal. Dari kata atau berat. Thaqilun. Apa artinya thaqilun? Mukhaffaf dia dibaca tipis. Artinya matnya dibaca tebal. Contohnya walad dallin. Begitu. Ya, musaqqal dia tebal dan mukhaffaf dia tipis. Kenapa jadi dinamakan mukhaffaf dan musaqqal? Ini untuk juga bentuk dari kemudahan dalam membedakan. Oh, musaqqal intinya kalau kita ingat kata musaqqal, dia ketika apa? Ketika mat bertemu dengan tasydid, dan kalau mukhaffaf ketika mat bertemu dengan sukun. Itu yang maksud dari musaqqal dan mukhaffaf. Fahimtum? Aywa. Kemudian tadi kita sudah jelaskan bahwasanya ada ternyata huruf-huruf yang mana dia termasuk huruf muqatta'ah tapi tidak masuk dalam kategori mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Baik. Kita sudah sebutkan contohnya seperti Toha, Yasin, Ha dan Ya dan sebagainya. Baik. Kemudian Syekh berkata rahimahullahu taala, wa dzaka aidan fi fawatihi suwar fi lafzi hayyin tahirin qadin hasar. Baik. Syekh dalam bait ini ikhwas sekalian ingin berkata bahwasanya huruf-huruf yang tadi kita sebutkan, contohnya to, ha, ya, ra dan sebagainya, huruf-huruf ini juga semuanya berada di awal-awal surah. Sama dengan huruf-huruf 8 tadi yang kita sebutkan juga berada di awal-awal surah. Yang mana huruf-huruf ini juga terhimpun dalam kalimat fi lafdz hayyun tahir. Hayyun tahir. Perhatikan, hayyun tahir. Ini huruf-huruf yang mereka juga masuk dalam kategori huruf muqatta'ah tapi tidak dibaca 6 harokat sebagaimana mad lazim harf yang harus dibaca 6 harokat. Namun mereka hanya dibaca 2 harokat. Kenapa tadi? Karena cuma terdiri dari berapa abjad? 2 abjad. Masya Allah. Contohnya pertama apa? Apa contohnya? Hamim. Kemudian ya, apa contohnya? Yasin. Kemudian to, apa contohnya? Kemudian ha, contohnya? Toha. Kemudian ro. Satu. Berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5. Satu. Barakatuh. Jadi ini huruf-huruf muqatta'ah yang mana mereka tidak termasuk dalam kategori mad lazim harfi, namun masuk dalam huruf-huruf muqatta'ah tapi tidak dibaca 6 harakat, namun hanya dibaca berapa harakat? 2 harakat. Baik, fahimtum? Itu yang ingin dikatakan Syekh. Kemudian insyaallah di bait yang terakhir dalam pembahasan ahkamul maddil lazim, Syekh berkata, wa yajma'ul fawatih al-14 silhu suhairan man qata'a dashtahar. Syekh berkata bahwasanya huruf-huruf muqatta'ah, semua huruf-huruf muqatta'ah, entah itu yang termasuk dalam mad lazim harfi yang tadi kita sebutkan kam asal naqas, kemudian huruf-huruf muqatta'ah yang tidak termasuk dalam huruf mad lazim harfi hayyun tahir, itu dikumpulkan ketika digabung semuanya itu ikhwas sekalian, yang mana tadi berapa mad lazim harfi hurufnya? 8. Ini berapa? Jadi berapa semuanya? Yang 15. Untuk turun itu SD begitu. Baik, semuanya 13. Yang mana ke-13 huruf itu terhimpun dalam satu kalimat, silhu suhairan man qata'ka dashdahar. Apa?
silhu suhairan man qata'ka. Berapa tadi disebutkan? Hah? Baik, 3. Di sini 5. Kemudian 8 tadi di huruf yang mad lazim harfi. Kemudian ada lagi satu huruf apa? Alif. Jadi berapa semuanya? 14. Jadi dikatakan oleh Syekh wajibul fawatih al-14. Ada 14 huruf yang mereka semua terletak di awal-awal surah. Yang mana 14 huruf itu terhimpun dalam satu kalimat. Silhu suhairan silhu suhairan man qata'ka dash tashtahab. Baik. Apa yang pertama? Shad. Kemudian yang kedua lam. Ketiga ha. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10, 11 zat ya termasuk ya. Kemudian sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Itu kok di bawah. Intinya semua 14 huruf itu kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa alif? Hah? Kenapa alif? Iya. Ya. Apanya itu? Hah? Oh, apa namanya dia? Di sini masuk dia. Bisa. Syukur. Jadi berapa hurufnya? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Satu barakallahu fikum. Jadi berapa hurufnya? 14 huruf. Berapa 6? Berapa hurufnya? 14. Ayo. Jadi ada 14 huruf yang mana semua huruf itu berada di huruf apa di awal-awal surah. Yang mana huruf-huruf itu dinamakan huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah karena dibaca terpisah-pisah. Yang mana dari 8 itu termasuk huruf mad lazim harfi dan 5 itu tidak termasuk mad lazim harfi, hanya dibaca 2 harokat, dan 1 lagi tidak dibaca panjang sama sekali, hanya dibaca biasa saja alif lam. Fahimtum? Masya Allah. Dan itu ikhwas sekalian, kita selesai dari pembahasan mad, pembagian mad lazim. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke al-khatimah. Penutup. Baik. Syekh berkata, wa tamma nadmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Ikan di sini
Syekh kemudian mulai menutup matan-matan baitnya. Apa bait-bait matanya? Syekh mulai menutup bait-bait matanya. Wa tamma nadmu bihamdillah, maka telah sempurnalah, telah selesailah nazam-nazam ini dengan pujian kepada Allah ala tamamihi bila tanahi, atas kesempurnaannya yang tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti. Thumma salatu wassalamu abada, ya afwan, abayatu nadun bada lidhinnuha tarikhuhu bushra liman yutqinuha. Yang mana bait-baitnya ini atau bait-bait yang kita telah hafalkan ini bagaikan misk, bagaikan semerbak wangi. Tarikhuhu bushra liman yutqinuha, bagi mereka yang ingin menguasainya, bagi mereka yang ingin menguasainya. Jadi bait-bait ini maksudnya Syekh adalah sebuah hadiah besar yang wangi bagaikan parfum untuk mereka yang ingin mempelajari ilmu tajwid. Kemudian tsumma ssalatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada. Kemudian beliau Syekh bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khitamil anbiya'i ahmada. Kemudian salawat dan salam atas nabi yang terakhir yaitu Ahmad atau Nabi Muhammad. Di sini Syekh berbeda dengan muqaddimahnya yang mana Syekh hanya menyebutkan kata shalah. Apa itu? Apa di muqaddimah beliau katakan? Apa? Musalliyan ala Muhammadin. Tidak ada kata salamnya. Di sini kemudian beliau mengikutkan kata salam, dan ini adalah salawat yang lebih diutamakan dan lebih afdal, yaitu menggabungkan antara kata salat dan kata salam. Tsumma ssalatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali washabbi wa kulli tabi'in wa kulli qari'i wa kulli sami'in. Kepada keluarga, sahabat dan semua pengikut-pengikut beliau, begitu juga kepada para pembaca dan para penyimak atau pendengar Al-Qur'an, insyaallah. Baik, belum selesai belum selesai. Masih ada satu pembahasan lagi. Perhatikan bait yang ke-59. Baik. Perhatikan bait yang keberapa? 59. Tari abyatuha nadun bada lidhinnuha tarikhuhu bushra liman yutqinuha. Baik. Soal ini sudah dijelaskan sama seperti lamanya, tapi kita ulang lagi. Abyatu nadun bada lidhinnuha tarikhuha bushra liman yutqinuha. Baik. Perhatikan ya sekalian. Di sini dalam bait ini ada sebuah kaidah yang berhubungan dengan ilmu syair atau ilmu dalam nazam-nazam. Ilmu yang berkaitan dengan nazam. Sebenarnya dalam kalimat ini ya sekalian, Syekh ingin mengabarkan kepada kita tentang jumlah dari baitnya, dan juga tentang kapan Syekh di tahun berapa Syekh menulis bait-bait ini. Tapi di sini ada kayak penjelasan tentang itu. Di tanggal ini, di tanggal sekian atau di tahun sekian, atau baitnya berjumlah 60-an.
Karena dulu itu, kalau mungkin sekarang kita bisa lihat, oh ada nomor di situ, ada nomor. Yang kita bisa lihat, oh ternyata 61 bait. Dulu tidak ada. Asli itu tidak ada bentuk nomornya. Memang cuma matan tok saja, bait tok. Jadi dalam ilmu nazm itu ya sekalian, ada yang dikatakan atau bukan saja nazm dalam apa nama ilmunya ya? Numerik, dalam numerik bagaimana kita bisa mengetahui sebuah angka itu lewat simbol atau tulisan-tulisan yang mana dia dituliskan dalam bentuk simbol tapi sebenarnya dia bermakna tulisan yang mana ini dikatakan sebagai hisab jumal dalam kaidah ini. Yang mana dulu ilmu-ilmu ini kemudian dipakai dalam siapa lagi nama syekhnya ana lupa, untuk memberikan kode-kode rahasia misalnya yang mana agar tidak diketahui oleh orang lain, maka kemudian dituliskan kode itu dalam bentuk huruf yang mana sebenarnya itu bukan huruf asalnya tapi huruf yang asal dia adalah nomor. Perhatikan sekalian. Di sini Syekh dalam lafaz ini Syekh ingin menyebutkan abayatuha nadul badan, yang mana bait-baitnya itu berjumlah nadul badan. Berapa itu nadul badan? Jadi nadul badan sekalian. Di dalam ilmu perhitungan ini rumus nadham ada terbagi dua cara. Ada dua cara. Yang pertama disebut dengan thariqatul musyarakah atau thariqatul mugharabah. Thariqatul musyarakah ini yang mana dia huruf-huruf simbol-simbol huruf hijaiyah yang bermakna angka, yang ini digunakan oleh orang-orang yang Arab dari timur, yang kebanyakan dari timur. Yang mana itu kemudian dipakai oleh Syekh dalam apa bahasanya? Dalam dalam menyimbolkan angka-angkanya ke huruf-huruf hijaiyah. Apa saja itu bentuk-bentuk hurufnya yang mana diubah kemudian menjadi angka? Ada kita mulai dari huruf alif. Yang mana alif ini dia bermakna, dia berarti apa? Dalam angka dia berapa jumlahnya? 1. Kemudian huruf ba. Berapa jumlahnya? 2. 1. Kemudian apa lagi? Jim. Berapa jumlahnya? 3. Kemudian apa lagi? Dal. Berapa jumlahnya? 4. Masya Allah, masih disimpan catatannya, luar biasa. Kemudian ta. Berapa jumlahnya? Ha. 5. Kemudian apa? Wow. Berapa? 6. Kemudian apa? Za. Berapa? 7. Kemudian ha. Berapa? 8. Apa lagi? To. Berapa? Kemudian ya 10. Kemudian kaf. Berapa? 20. Kemudian lam. Berapa? 30. Kemudian mim. Berapa? 40. Kemudian nun 50. Kemudian sin 60. Kemudian ain 70. Kemudian 80. Kemudian
Shad 90. Kemudian apa? Qaf. Qaf berapa? 100. Kemudian Ra. Ra 200. Kemudian Shin 300. Kemudian apa? Ta berapa? 400. Kemudian Sa berapa? Kemudian apa? Kho 600. Kemudian apa? Za 700. Kemudian apa? Gha Do 8. Kemudian Gha 900. Kemudian Gha se Thayyib 1000. Begitu ikhwas sekalian. Jadi di dalam kaidah ini, rumus dalam nazam itu ada yang mana dia sebenarnya ada urutannya juga. Yang mana kalau kita dalam abjad alif ba ta sa jim ha kha sampai selesai. Tapi dalam kaidah ini rumus ilmu nazam begini dia urutannya. Alif, ba, jim, dal, ha, waw dan seterusnya yang mana itu bermakna angka. Ini urutan angkanya. Kemudian mari kita cocokkan dengan lafaz nadun badal. Nadun badal. Nun berapa dia? Nun 50. Kita tambah da berapa? 4. Ba 2. Kemudian dal 4. Alif 1. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 50 tambah 4 berapa? 54. Tambah 2 56. Tambah 4 60 dulu. Tambah 1 61. Berapa jumlah baitnya? Termasuk atfal 61. Jadi Syekh di sini ingin berkata yang memang juga dia punya makna nadun badal, yang mana nadun badal di sini juga bagaikan semerbak wangi, tapi dia bermakna angka, yang mana angkanya itu mengisyaratkan jumlah bait dari matan tufatul atfal yang berjumlah berapa? 61. Thayyib 60. Kemudian tarikhuhu busyra liman yutqinuha. Tarikhuha busyra liman yutqinuha. Tanggalnya itu tarikhuha, tanggalnya atau tahunnya busyra liman yutqinuha. Kalau kita mengartikan busyra liman yutqinuha itu kabar gembira bagi orang yang ingin menguasainya. Syekh berkata ini waktu beliau menulis ini, tahun beliau menulis ini merupakan kabar gembira bagi orang yang ingin menguasainya, yaitu menguasai ilmu tajwid. Tapi sebenarnya ada juga makna lainnya. Tahunnya itu pada tahun berapa? Tidak disebutkan oleh Syekh, tidak disebutkan oleh tahunnya. Kita cocokkan lagi dengan rumus-rumus ini. Adakah sebelumnya kita sudah jelaskan tentang tahun lahirnya Syekh Sulaiman tahun berapa? 1160 atau 61. Tapi tidak disebutkan kapan beliau tulis ini matan tufatul atfalnya. Kita cocokkan ini. Huruf ba berapa? 2. Kemudian shin berapa shin? 300. Kemudian ro berapa? 200. Kemudian ya berapa ya? Berapa? Mana ya ini? 10. 10. 10
10. Berapa itu? 2 tambah 300? 302. Tambah 200? Tambah 10? 512. Ingat 512. Kemudian lam. Berapa lam? 30. Mim 40. Kemudian nun berapa? Mana nun? Berapa nun tadi? 50. Mana ya? Oh ini. 513 tambah 30. 540. Tambah lagi 40. Tambah lagi 50. Berapa? Hah? 632. 632. Baik, ingat 632 bila ta'arif. Kemudian iya lagi ya 10. Kemudian tak berapa? 400. Kemudian qaf. Berapa qaf? Qaf 100. Kemudian nun berapa? 50. Kemudian ha berapa? 5. Alif 1. 632 tadi. 632 ditambah 10 berapa? 642 ditambah 400 1042 tambah lagi 100 1140 tambah lagi 50 satu orang berapa 1109 tambah 5 1197 tambah 1 1198. Jadi Syekh menulis, alhamdulillah benar Syekh menulis matanya ini pada tahun 1198 Hijriah atau sekitar 1700 Masehi. 1700 ya Masehi kalau tidak salah. Iya, baik. 1700 Masehi. Jadi itu yang ini dimaksudkan oleh Syekh dalam ini maksud baitnya. Baik. Dan ini ikhlas kalian tentang ilmu-ilmu ini antum akan dapati kalau memang antum takhasus di bidangnya, mungkin di bidang syair atau di bidang ini nazm-nazm, antum akan dapati semua ini angka-angkanya. Jadi kita hanya jelaskan sebatas yang ada di syarah saja dan apa yang kita sudah pelajari. Baik, masya Allah. Sudah. Maka terakhir saya bersalawat kepada Rasulullah yang tadi kita sudah sebutkan. Tsumma shalatu wassalamu ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali washabbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'in. Masyaallah. Dan ini di antara adab beliau, di antara keutamaan beliau di mana juga beliau kemudian mendoakan orang-orang yang membaca dan yang senantiasa mendengarkan Al-Qur'an, dan kita berdoa agar kita termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh Syekh. Tamat bihamdillah, maka selesai alhamdulillah. Takbir. Dulu ikhwan sekalian, para ulama itu diantara mereka ketika berhasil menamatkan atau membaca sebuah kitab, maka mereka kemudian membuat acara
Di antara mereka ada yang mengumpulkan keluarganya mungkin saja untuk makan-makan dan sebagainya. Dan kita berharap mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan berdoa saja. Doa. Baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian karena ini merupakan sebuah betul-betul taufik dari Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertahan dari hari pertama hingga hari ini, malam ini kita selesaikan khatam Tuhfatul Atfal, dan ini juga merupakan kebahagiaan bagi kami tersendiri, masya Allah, karena ini kedua kalinya kami bisa syarah dan selesaikan kitab ini. Masya Allah, ini sebuah kekhususan ikhwah sekalian ketika seseorang bisa menyelesaikan sebuah kitab bahkan mensyarahnya, dan ini juga merupakan sebuah taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kami berharap dan kita semua berharap semua apa yang sudah kita pelajari, lelahnya kita, ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan bernilai pahala dan amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekalian, kami tutup dengan sebuah kisah tentang bagaimana murojaah terus. Kami tekankan murojaah, jangan pernah berhenti untuk setelah ini mungkin selesai syarahnya, jadi selesai juga pelajarannya, tidak usah di murojaah. Jadi mungkin di antara antum, saya yakin ada di antara antum yang mungkin saat ini belum terlalu paham. Saya yakin belum terlalu paham, dan memang yang akan antum buat paham dirinya antum itu yang murojaah. Ada kisah ya kawan sekalian, salah satu murid dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, pernah Imam Syafi'i dalam sebuah majelis atau kelasnya menjelaskan ilmu kepada murid-muridnya. Bayangkan sekelas Imam Syafi'i, imam besar, ya imam madhab, yang mana kemudian orang banyak mendapat kemudahan dalam menjalankan agama karena beliau dalam satu majelis, ya ikhwah sekalian, menjelaskan ilmu kepada murid-muridnya. Dan ketika beliau tanyakan kepada muridnya apakah sudah paham, mereka semua paham, alhamdulillah, kecuali satu orang. Kemudian dijelaskan kepada Imam Syafi'i kembali, belum juga paham. Dijelaskan lagi kepada Imam Syafi'i, belum juga paham. Hingga akhirnya habis waktu pelajaran, belum juga paham apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Bayangkan, Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i yang mengajarkan, ada satu muridnya yang tidak paham. Apakah sampai di situ dia kemudian menyerah? Saya tidak paham, saya tinggalkan, saya ini pelajaran, pergi saya cari kegiatan yang lain. Apakah dia kemudian menyerah, tinggalkan kitabnya begitu saja? Tidak ya sekalian. Kemudian setelah pelajaran, murid ini kemudian mengikuti Imam Syafi'i, mengejar Imam Syafi'i, tapi muridnya tidak hentikan Imam Syafi'i di tengah jalan. Tapi Ustaz, berhenti dulu, jelaskan dulu. Tidak, dia ikuti Imam Syafi'i dari belakang hingga sampailah Imam Syafi'i di rumahnya. Pada saat itu kemudian barulah dia meminta kepada Imam Syafi'i menjelaskan ulang apa yang tadi dia belum paham di kelas. Kemudian dijelaskan berulang kali, belum juga paham, hingga sampai akhirnya ada satu waktu baru paham. Antum tahu berapa kali baru dijelaskan ini murid, baru kemudian paham oleh Imam Syafi'i? Berapa kali? 40 kali. Bayangkan, 40 kali dijelaskan sama Imam Syafi'i baru paham. Antum di sini masya Allah baru ditanya, fahimna, masya Allah, luar biasa. Jadi antum lagi pintar dari muridnya. Jadi antum cuma butuh murojaah. Setelah itu baru paham, masya Allah. Karena kesungguhannya terus belajar. Memang dia termasuk dari murid yang lambat paham di antara murid-murid Imam Syafi'i yang lain. Namun kemudian di hari-hari yang datang justru yang menjadi di antara murid-murid terbesar Imam Syafi'i, yang kemudian banyak mengajarkan madhab Imam Syafi'i, yang juga beliaulah ini murid, karena ini murid salah satu kitab Imam Syafi'i yang begitu besar, yang fenomenal, yaitu Ar-Risalah, bisa tersampaikan kepada manusia-manusia. Siapa ini imam? Pernah kami ceritakan juga, kalau tidak salah. Pernah ya?
Siapa namanya? Ar-Rabi bin Sulaiman. Masya Allah. Ar-Rabi Sulaiman. Kalau tidak salah, Ar-Rabi. Kisah ini pernah diceritakan kepada Ustaz kami di Istiba, Ustaz Rahmaniyat hafizahullah taala dalam kitabnya tentang Ta'limul Alim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Bagaimana dalam belajar itu yang dibutuhkan kesabaran. Jadi itu ya pentingnya kesungguhan, ijtihad dalam belajar. Tidak ada itu sejarah orang-orang yang kemudian berangan-angan saja, oh saya mau sukses, saya mau jadi wakil presiden, tidak usah baca buku, tidak usah belajar, tidak usah capek-capek begadang kemudian menuntut ilmu. Antum tahu Dr. Zakir Naik? Tahu Dr. Zakir Naik? Yang Masya Allah karena jasanya betapa banyak kemudian orang non muslim masuk ke dalam Islam. Antum tahu berapa waktu tidurnya per hari? 3,5 jam per hari. 3,5 jam per hari. Itu tidurnya Dr. Zakir Naik. Yang mana kemudian berbuah. Bagaimana kemudian andilnya dalam Islam, dalam dakwah itu berbuah besar dan sangat bermanfaat besar. Makanya ilmu itu sekalian tidak akan pernah didapatkan dengan jasad yang santai. Makanya dikatakan seperti itu, ilmu tidak akan pernah didapat dengan jasad yang santai. Harus memang ada capek, harus ada lelah. Kecuali antum juga mau sukses di dunia saja, antum mau sukses di dunia, bayangkan mungkin mau jadi pejabat misalnya, menteri atau wakil presiden atau presiden, bahkan harus bercapek-capek ini baru bisa jadi. Ya kecuali kalau antum punya orang dalam, om misalnya atau bapak yang sudah jadi presiden dan menjadi wakil presiden antum. Baik, seperti yang siapa? Jangan disebut namanya, itu ditangkap itu. Baik, fahimtum? Terakhir sekali kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap pelajaran seperti ini sekalian akan terus berlanjut dan akan terus kita jumpai di hari-hari yang akan datang. Antum di sini yang sudah paham sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ustaz, akan diharapkan bisa kembali mengajarkan pelajaran-pelajaran ini kepada adik-adik antum. Jadi betul-betul dikuasai materinya dengan baik. Terakhir, kami mohon maaf apabila saat pelajaran atau dalam penjelasan kami ada kata-kata yang salah atau bahkan terkadang ada penjelasan yang kurang baik. Karena itu murni kembali dari kami yang merupakan masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap menuntut ilmu, dan masih dalam tahap betul-betul memperbaiki. Dan begitulah manusia, tidak pernah luput dari namanya kesalahan. Namun apabila ternyata ada penjelasan yang betul-betul Masya Allah antum merasakan cepat dipaham atau bagus antum tangkap, itu semua datang dari taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, nas'alullah an yuthabbita qulubana fi hadhihi ad-daurah, an yarhamana fi hadhihi ad-daurah, wa an yubarakana fi hadhihi ad-daurah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Naktafi bibaika fardul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.